Halo semuanya, saya Morris dari channel Bareng Morris. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat model dan migration. Kali ini, kita akan menggunakan salah satu fitur magic dari Laravel Filament, yaitu Resource. Dengan Resource, kita dapat membuat CRUD secara cepat tanpa perlu coding dari awal. Di sini, teman-teman bisa pergi ke dokumentasinya. Teman-teman pergi ke bagian resources, kemudian pilih overview. Di sini kita akan membuat resource untuk kategori dan tag. Untuk membuat resource, di sini teman-teman bisa lakukan perintah php artisan make filament resource, kemudian diikuti dengan nama modelnya. Di sini teman-teman bisa copy, kemudian pergi ke terminal. Di sini kita bisa paste. Karena kita akan membuat resource kategori, di sini kita bisa ketikkan kategori, kemudian enter. Oke, di situ akan ada pertanyaan, what is the title attribute for this model? Di sini karena di kategori kita ada kolom name, teman-teman bisa gunakan name, kemudian enter. Nah, selanjutnya akan ada pertanyaan lagi, would you like to generate a read-only view page for the resource? Di sini saya pilih no, kemudian enter. Di sini akan ada pertanyaan lagi, should the configuration be generated from the current database columns? Nah, di sini saya pilih yes. Oke, di sini untuk kategori resource-nya sudah berhasil dibuatkan ya. Selanjutnya, teman-teman bisa pergi ke aplikasinya. Di sini belum ada kategori ya, teman-teman bisa refresh. Oke, ketika setelah di refresh akan muncul kategoris. Teman-teman bisa klik. Kemudian di sini untuk menambahkan datanya, teman-teman bisa klik new kategori. Di sini akan diarahkan ke halaman create. Kemudian teman-teman bisa isikan misalnya Laravel. Kemudian slugnya juga Laravel. Selanjutnya teman-teman bisa create. Oke, di sini sudah berhasil ya created. Kemudian di sini akan diarahkan ke halaman edit. Oke, kita kembali lagi ke kategoris. Oke, di sini untuk data Laravel kita sudah berhasil masuk ya di sini. Karena di sini datanya simple ya, hanya ada name dan slug saja. Di sini kita akan membuatnya menjadi simple tanpa perlu pindah halaman seperti tadi. Di new kategori seperti ini kan dia pindah halaman. Kita akan membuatnya menjadi simple. Teman-teman bisa pergi ke VS Code, kemudian pergi ke app, filament. Di sini akan ada resources, kemudian kategoris. Teman-teman pergi ke kategori resource. Kemudian di sini teman-teman bisa scroll ke bawah, pergi ke bagian get pages. Nah, di sini akan ada index, create dan edit. Untuk bagian create dan edit kita blok. Kemudian kita komen. Selanjutnya teman-teman bisa kembali lagi ke kategori kita di sini, kemudian refresh. Oke, selanjutnya ketika kita new kategori di sini. Oke, sekarang tampilannya simple ya. Dia akan muncul pop-up modal di sini tanpa pindah halaman. Di sini teman-teman bisa isikan misalnya filament. Kemudian slugnya juga filament. Di sini kita coba create. Oke, berhasil create dan datanya sudah masuk ya di sini. Oke, jadi itu ketika teman-teman ingin membuat resource yang simple ya. Namun di sini kan masih secara default ya. Dia masih banyak file di sini. Untuk membuatnya menjadi simple, teman-teman bisa pergi ke dokumentasi lagi, scroll sedikit ke bawah. Nah, di situ dia akan ini ya, diarahkan untuk menggunakan flag simple seperti ini, dash simple.
Oke, untuk resource yang tadi di sini teman-teman bisa hapus dulu ya di sini kategorisnya. Kita pilih, kemudian klik kanan, delete, kemudian move to recycle bin. Oke, sekarang resource-nya sudah hilang. Kita bisa cek di aplikasi kita di sini. Oke, untuk kategorinya hilang ya di sini. Teman-teman pergi lagi ke terminal. Di sini teman-teman bisa lakukan perintah seperti tadi, hanya saja ditambahkan flag dash simple. Oke, supaya nanti tidak perlu ada pertanyaan ini ya, should the configuration be generated, nah, kita bisa tambahkan flag dash generate. Selanjutnya kita enter. Oke, di sini masih sama ya. What is the title attribute for this model? Di sini kita pakai name. Kita isikan name, kemudian enter. Di sini akan ada pertanyaan lagi. Would you like to generate a read-only view model for the resource? Di sini kita pilih no ya. Kemudian enter. Oke, sudah berhasil dibuatkan. Kita coba cek lagi ke aplikasi kita. Di sini kita refresh. Oke, di situ sudah muncul lagi ya kategorisnya. Kita klik. Oke, di sini kita bisa new kategori, tapi yang beda adalah sekarang dia sudah otomatis menggunakan pop-up modal. Di sini teman-teman bisa cek di Visual Studio Code-nya. Sekarang dia hanya ada 2 file saja ya, yaitu manage categories dan kategori resource. Oke, selanjutnya di sini kan untuk data slug-nya belum terisi otomatis ya. Kita mau supaya data slug-nya kita tidak perlu isi. Jadi nanti otomatis dari name-nya. Oke, teman-teman bisa pergi ke dokumentasi. Di sini kita bisa cari dengan nama generate a slug. Oke, pilih yang paling atas di bagian form. Kemudian di sini teman-teman bisa copy bagian ini ya, semuanya. Kemudian pergi ke Visual Studio Code-nya. Di sini teman-teman bisa pergi ke Manage Categories. Oke, di sini tidak ada, berarti kita pergi ke kategori Resource. Oke, di sini akan ada function tabel, kemudian ada function form. Nah, di sini di function form yang akan kita modifikasi ya. Di sini ada name dan slug. Di sini kita bisa blok semuanya, kita paste menggunakan yang tadi. Kita rapikan sedikit. Oke, karena di sini array ya, jadi dia butuh koma di sini. Oke, selanjutnya di sini ada error merah untuk set. Teman-teman jangan lupa import ke atas. Itu datang dari filament schemas components ya ini. Oke, selanjutnya geser sedikit, di situ juga ada merah str-nya juga jangan lupa diimport. Itu datang dari Illuminate support str. Oke, save, pastikan tidak ada error. Nah, di sini untuk titelnya kita akan ganti ya jadi name karena kita menggunakan name bukan title. Oke, selanjutnya untuk validasinya kita mau name-nya required, jadi harus ada ya ini ya, required. Oke, selanjutnya kita bisa pergi ke aplikasi kita lagi. Di sini kita refresh dulu. Oke, di sini kita coba new kategori. Misalkan di sini kita kasih data live wire. Oke, ketika kita hover ke sini atau klik di luar formnya, untuk slug-nya dia akan otomatis terisi. Kita coba create. Oke, sudah berhasil di create ya di sini. Datanya sudah masuk live wire di bawah sini. Selanjutnya di sini ketika kita new kategori, untuk slug-nya kan sudah berhasil ya tadi, misalnya kita isikan PHP. Di sini sudah otomatis tergenerate dari name-nya, cuman di sini masih kita
bisa ketikan ya. Nah, kita akan handle itu. Teman-teman bisa pergi ke VS Code, kemudian pergi ke ini ya, kategori resource, pergi ke bagian form, kemudian di bagian Slack kita akan kasih validasi untuk read only. Oke. Kemudian di sini kita juga mau kalau Slack-nya dia unique. Oke. Selanjutnya kita coba ya. Di sini kita pergi ke ini lagi, aplikasi kita refresh. Di sini kita coba lagi new kategori. Nah, di sini kita tambahkan PHP. Berhasil tergenerate, tapi di sini sudah tidak bisa kita ketikkan ya di sini ya. Oke, kita sudah berhasil sampai sini ya. Selanjutnya kita akan coba cek untuk validasinya. Kita akan menambahkan data Laravel lagi di sini. Kita coba Laravel. Ketika kita create, oke, the Slack has already been taken. Artinya untuk validasinya di sini sudah berhasil ya unique-nya. Oke, selanjutnya berarti kita sudah bisa untuk copy resource-nya ke dalam resource tag. Oke, teman-teman bisa pergi ke terminal lagi. Di sini kita akan buat resource untuk tag-nya ya, sama seperti kategori. Kita pakai flag simple dan generate. Teman-teman bisa hapus bagian kategorinya, kita ubah jadi tag. Kemudian enter. Oke, di sini sama ya. What is the title attribute for this model? Kita pakai name. Kemudian di sini untuk generate read only view modelnya kita pilih no. Oke, untuk tag resource-nya sudah berhasil dibuatkan. Di sini teman-teman bisa ini ya, copy bagian formnya tadi yang ada di kategori resource. Kita bisa copy semuanya dari return. Kemudian kita pergi ke app, filament, kemudian ini resources, kemudian pergi ke tag, kita akan pergi ke tag resource. Nah, di bagian form kita akan ganti semuanya sama seperti di ini ya, kategori. Kemudian di situ akan ada error untuk ini set, kita bisa import ke atas. Dia datang dari filament schemas komponen. Kemudian geser sedikit, di situ juga ada str, jangan lupa diimport juga. Oke, itu datang dari Illuminate support str. Oke, kita save. Kita coba pergi ke aplikasi kita lagi. Di sini kita refresh. Oke, sudah muncul ya. Di sini ada text. Kita coba klik. Di sini kita bisa new tag. Kemudian misalkan di sini kita isikan PHP. Kita create. Oke, sudah berhasil ya di sini. Sekarang kita coba edit di sini. Kita akan ganti PHP 8.4 misalkan. Kita save changes. Oke, berhasil masuk ya di sini. Untuk new tag dan edit tagnya sudah berhasil. Selanjutnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.